Shalom, jumpa lagi di channel video Bu Eli. Bapak Ibu guru hebat, salam dan bahagia. Pada video kali ini, Bu Eli akan berbagi praktik baik tentang merancang rubrik asesmen project P5 ya. Nah, terima kasih Bapak Ibu guru hebat yang sudah subscribe, like, share, dan komen. Semoga channel ini semakin bermanfaat bagi para pengunjung. Amin. Dokumen yang harus kita siapkan di dalam merancang rubrik asesmen project P5 itu adalah KPSKAP 009-H-KR-2022. Kenapa? Karena di dalam sini ada semua dimensi, kemudian elemen dan sub-elemen yang menjadi modal ya untuk merancang rubrik asesmen project P5 ya. Semuanya harus berangkat dari dimensi sasaran, elemennya atau sub-elemen yang dipilih pada tema project yang akan kita lakukan. Nah, Bapak Ibu guru hebat, rubrik merupakan instrumen asesmen untuk melihat ketercapaian kompetensi holistik murid dalam kegiatan project P5. Jadi ciri-ciri project P5 harus kita ingat kembali bahwa project itu harus bersifat holistik, kontekstual, berpusat pada peserta didik dan eksploratif ya. Jika project Bapak Ibu guru memiliki keempat dari kriteria tersebut, maka proyek P5 itu adalah proyek yang Bapak Ibu guru lakukan sudah memenuhi karakteristik dari proyek P5 ya. Nah, baik, sekarang kita melihat gambar ini. Nah, kalau Bapak Ibu guru melihat gambar ini, apa yang ada di pikiran kita? Ya, ini adalah gambar dari aktivitas Project P5 pada tahap refleksi berbagi karya ya. Ini murid-murid Bu Eli yang saat itu berbagi karya produk yang sudah mereka buat yaitu bioplastik ya. Nah, di dalam kelas ini ada Bapak Ibu guru yang mendampingi mereka, memfasilitasi mereka ya. Apa saja yang harus diobservasi dan bagaimana melakukan asesmen, karena asesmen adalah bagian dari proses pembelajaran, mengiringi proses pembelajaran sepanjang proses pembelajaran. Artinya asesmen itu terintegrasi ya. Asesmen menjadi satu dalam pembelajaran. Nah, Bapak Ibu guru hebat, bagaimana melaksanakan asesmen? Artinya bagaimana mengukur keberhasilan suatu proyek P5 dan bagaimana memberikan penilaian yang tepat atau melaksanakan asesmen yang tepat itu bagaimana? Kapan penilaian atau asesmen itu dilakukan? Ya, baik kita bahas. Nah, kita merefresh ingatan kita ya bahwa asesmen itu adalah metode atau alat untuk mengevaluasi yang digunakan untuk mendorong, memantau kemajuan dan menilai hasil belajar murid. Jadi, asesmen merupakan bagian yang menyatu dalam proses pembelajaran. Nah, asesmen dan pembelajaran pada pembelajaran project P5 itu terintegrasi pada seluruh proses pembelajaran. Ini sudah Bu Eli ingatkan. Jadi pada saat mendampingi peserta didik di dalam melaksanakan project P5-nya, maka Bapak Ibu guru pendamping itu selalu ya memberikan asesmen pada proses tahapan project itu selama project itu berlangsung. Nah, asesmen ini bisa berbagai berbagai jenis ya. Artinya asesmen self assessment itu dilakukan oleh siswa sendiri. Peer assessment itu penilaian antar siswa, antar peserta didik ya, antar teman sebaya. Demikian juga asesmen yang sudah biasa kita lakukan itu adalah asesmen yang dilakukan oleh guru. Nah, rubrik untuk mengukur capaian holistik murid sesuai dengan dimensi dan elemen P5 yang dipilih pada proyek ini. Artinya, di dalam asesmen kita merancang rubrik ya. Kita menggunakan KKTP yang jenisnya rubrik ya. Rubrik ini nanti mengukur capaian holistik murid sesuai dengan dimensi dan elemen P5 yang dipilih pada proyek ini ya. Pada proyek P5 itu adalah pembelajaran proyek ini bukan proyek mapel, sehingga yang dibahas adalah bukan pada mapel A, B, C, tetapi mapel lintas disiplin ilmu ya. Jadi tidak berbicara mapel, tetapi lintas disiplin ilmu, capaiannya juga capaian secara holistik yang berpusat pada penumbuhan karakter profil pelajar Pancasila.
Baik, asesmen kita ingat kembali Bapak Ibu guru hebat, itu ada 2 ya, ada 2 jenis ya, asesmen formatif dan asesmen sumatif ya. Asesmen formatif ini kita lakukan sepanjang proses tahapan ya. Tahapan projeknya kita lakukan dan di sepanjang proses itu kita akan melihat ya, perkembangan, progres dari, peserta didik pada saat mereka melaksanakan projeknya ya, juga progres tiap individu maupun progres tiap kelompok. Jadi pada saat proyek berlangsung, setiap tahapan proyek perlu dilakukan asesmen formatif. Nah, bagaimana dengan asesmen sumatif ya? Asesmen sumatif ini dilakukan pada tahap akhir proyek ya. Kalau kita memilih model tahapan proyeknya itu sampai ke tahapan refleksi berbagi karya ya, maka pada tahap pameran, expo, presentasi itu adalah tahap akhir proyeknya, saat mereka berbagi karya, berbagi produk yang sudah dibuat dan lain sebagainya. Disinilah kita pada tahap inilah kita melakukan asesmen sumatif ya. Dan asesmen sumatif ini yang akan mengkonfirmasi asesmen formatif yang sudah Bapak Ibu lakukan. Sehingga asesmen sebetulnya kalau kita sudah memiliki data-data yang cukup banyak pada asesmen formatif, maka peserta didik itu sudah bisa kita petakan ya, mana yang sangat berkembang, mana yang mulai berkembang, mana yang berkembang sesuai harapan. Sehingga pada asesmen sumatif ini sifatnya tinggal mengkonfirmasi dari data-data asesmen formatif yang sudah Bapak Ibu guru lakukan ya. Jadi inilah baik formatif maupun sumatif. Sumatif inilah yang nanti akan dimasukkan ke dalam rapor project. Jadi ini sama ya Bapak Ibu guru dengan, eee pelaksanaan atau pemberian asesmen pada pembelajaran intrakurikuler ya. Nah jadi, asesmen sumatif ini yang nanti akan masuk ke dalam nilai rapor project, sementara asesmen formatif ini mengkonfirmasi asesmen sumatif, menggambarkan tahapan, perkembangan ya, eee perbaikan dari, projek peserta didik tersebut, dimensi yang mana yang sudah berkembang di dalam peserta didik tersebut ya, dan itu akan tergambar pada saat peserta didiknya melakukan asesmen formatif. Baik, rubrik pada asesmen itu kita rancang berdasarkan yang ini dokumen ini ya, KBSK 009-H-KR 2022 karena di dalam sini ada dimensi P3-nya. Kita memilih dimensi berdasarkan tema atau topik yang kita sudah tentukan ya karena ada relevansi antara tema dan dimensi P3 yang kita pilih. Kemudian dari dimensi P3 itu kita pilih elemen juga sesuai dengan elemen yang terkait dengan aktivitas pada tema dan topik project yang akan kita lakukan. Kemudian dari elemen juga kita pilih sub-elemennya. Sub-elemennya kita sesuaikan. Sesuaikan dengan kompetensi dan karakter yang nanti akan menggambarkan, aktivitasnya akan menggambarkan kompetensi dan karakter yang tercantum dalam sub-elemen tersebut ya. Nah, jadi baik dimensi, elemen, sub-elemen semua sudah ada di dalam KBSK 009 ini dokumen yang sebaiknya kita miliki ya, sebelum kita miliki, kita pelajari sebagai panduan selain pedoman pelaksanaan Project P5 yang dikeluarkan oleh Kemendikbudristek itu juga kita harus pelajari sebelum proyeknya berlangsung. Baik, sekarang Bu Eli akan memberikan contoh, membuat rubrik asesmen project P5. Dalam hal ini Bu Eli berbagi praktik baik untuk project di fase F ya, F11. Nah, ini temanya adalah gaya hidup berkelanjutan. Nah, Bapak Ibu guru hebat, project fase F ini, gaya hidup berkelanjutan ini juga bisa dilakukan di fase E ya. Temanya adalah tema gaya hidup berkelanjutan. Kebetulan topik yang dipilih itu adalah membuat bioplastik wrap rumahan buatanku. Bioplastik wrap rumahan buatanku ya. Jadi judul atau topik project ini bisa kita buat dengan kalimat yang menarik ya. Nah, Bapak Ibu guru hebat bisa melihat gambar di sini ya, ada pembungkus permen, pembungkus kopi dan ini adalah bahan bioplastik yang mereka buat masing-masing ya. Bapak Ibu guru hebat baik,
Untuk tema gaya hidup berkelanjutan, ini dimensi dan elemen yang dipilih itu adalah ini, dimensi satu beriman, bla bla bla, berakhlak mulia ya. Dan elemennya adalah kita pilih pada akhlak kepada alam. Kenapa kepada alam? Karena temanya adalah gaya hidup berkelanjutan. Ini adalah sebuah proyek yang menggambarkan bagaimana menyelamatkan lingkungan dari limbah limbah plastik, limbah bahan organik di sekitar, kita ya. Kemudian kedua, dimensi gotong royong ya. Dimensi gotong royong kita pilih pada elemen kolaborasi. Mengapa demikian? Karena pada proyek itu dilakukan secara kolaborasi sehingga, tentu dimensi gotong royongnya adalah menjadi salah satu sasaran ya, yang akan kita cermati, kita observasi apakah itu sudah muncul, sudah berkembang dengan sangat baik pada kelompok masing-masing. Nah, dimensi ketiga adalah bernalar kritis ya. Artinya, di sini kita memilih elemen yang sesuai dengan dimensinya ya, yaitu sesuai juga dengan temanya, yaitu informasi dan gagasan. Mengapa informasi dan gagasan? Karena pada salah satu tahapnya itu yaitu tahap pengenalan, di sana peserta didik itu, berdiskusi, di dalam kelompok, kemudian diskusi juga di dalam, forum, bahwa mereka itu punya ide ya, untuk menyelamatkan lingkungan, mengurangi limbah plastik, limbah bahan organik dengan membuat apa, dengan membuat ide apa ya. Ini tentunya mereka membutuhkan, kegiatan literasi. Di dalam literasi itu ada bernalar kritis, mencari informasi dan gagasan atau ide ini berliterasi ya Bapak Ibu, sehingga ini dimensi ini kita pilih. Nah, baik kalau saran Bu Eli adalah mungkin bagi sekolah yang baru mulai melaksanakan atau belum, mmm, atau ibaratnya masih masih terus belajar, masih ada kesulitan, maka kita cukup memilih 2 dimensi saja atau paling banyak 3 dimensi ya, tidak perlu 4. Ini kebetulan Bu Eli memilih 4 dimensi. Jadi mungkin saran Bu Eli adalah cukup 2 atau 3 dimensi saja ya. Mengapa? Supaya lebih fokus dalam memberikan asesmennya ya. Nah ini dimensi kreatif ya, dimensi kreatif di sini adalah kita mengambil elemen yang gagasan orisinal ya, orisinil. Mengapa? Karena temanya adalah tema dan topiknya itu adalah gaya hidup berkelanjutan yang mereka akan membuat sebuah produk bioplastik wrap. Nah, di sini membuat sebuah produk itu adalah menggambarkan sebuah kreativitas ya. Jadi dimensi sasarannya adalah memunculkan ya kreativitas, memunculkan gagasan yang orisinil, gagasan mereka sendiri ya. Mereka sendiri yang memiliki gagasan itu, bukan mencontek dari internet, dari orang lain. Nah, seperti yang diharapkan untuk fase perkembangan yang untuk sangat berkembang itu seperti itu ya. Baik, dari dimensi elemen dan subelemen, maka di sini sekilas tentang profil proyeknya, artinya di dalam kegiatan proyek tersebut itu diawali dari murid mengidentifikasi masalah. Masalahnya apa? Ya, ini bisa kita ambil dari muatan lokal sekolah tersebut juga bisa ya. Atau kebetulan masalahnya di sini adalah limbah plastik di lingkungan sekolah, di kantin sekolah, atau bahkan yang lebih luas lagi di kota Jambi ya. Ini masalahnya. Dan masalah ini perlu setelah diidentifikasi maka perlu diselesaikan. Dengan menyelesaikan masalah itu adalah mereka melihat potensi yang ada. Potensi apa yang ada di sekolah, potensi apa yang ada di sekitar mereka, yang ada di dekat mereka. Ini namanya pembelajaran yang kontekstual dan eksploratif. Diberi kesempatan untuk peserta didik diberi kesempatan untuk mereka bisa bereksplorasi ya. Mereka melihat, oh ada limbah kulit buah-buahan yang belum dimanfaatkan dengan maksimal. Limbah kulit buah-buahan yang ada di pinggir-pinggir jalan, di tempat pusat penjualan makanan, rujak, penjualan nanas ya, kemudian, pisang, kulit pisang juga banyak dan lain sebagainya. Nah, itu adalah potensi yang bisa dihubungkan dengan penyelesaian masalah. Artinya limbah kulit buah-buahan ini bisa kita manfaatkan untuk mengurangi limbah plastik, yaitu dengan membuat bioplastik wrap ya, bioplastik wrap. Nah, itu adalah ide mereka. Baik,
Tujuan pembelajaran setelah kita memilih, dimensi, elemen, subelemen, kemudian juga sudah memilih tema dan topiknya, maka kita merangkai kalimat tujuan pembelajaran proyek secara umum ini menggambarkan 3 dimensi dan elemen atau subelemennya. Artinya, 3 dimensi itu kita gabungkan dalam suatu kalimat ini ya, mewujudkan kesadaran peduli lingkungan sekitar dengan menciptakan gagasan dan mengimplementasikannya sebagai solusi dari permasalahan lingkungan yang ada, lingkungan apa? Permasalahannya itu adalah limbah plastik, limbah organik. Lalu dibuat gagasan atau idenya itu adalah membuat suatu bioplastik yang bisa membungkus makanan karena limbah plastiknya itu banyak untuk membungkus kemasan makanan yang ada di kantin sekolah, yang ada di pasaran, seperti itu ya. Nah, Bapak Ibu guru hebat, di sini dimensi yang mana yang muncul pada kalimat tujuan pembelajaran proyek ini, yaitu pada peduli lingkungan ya. Nah, ini adalah dimensi satu yang beriman, berakhlak dan elemen akhlak kepada alam. Kemudian dimensi yang kedua, bernalar kritis itu muncul di gagasan. Dan dimensi ketiga itu adalah dimensi yang kreatif ya. Kreatif itu muncul di kalimat mengimplementasikan sebagai solusi dari permasalahan lingkungan, mengimplementasikan dengan mereka mencetuskan ide, gagasan, membuat karya, mengimplementasikan ide gagasannya dalam sebuah karya produk ya, meskipun tidak harus selalu produk ya di dalam Project P5 hasil proyeknya tidak harus selalu produk, tetapi dalam hal ini bioplastik yang dibuat mereka itu adalah suatu produk ya, yang mereka sudah buat. Nah, seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu guru hebat ini 3 dimensi atau tadi kalau Bu Eli 4 dimensi, untuk gotong royongnya bisa Bapak Ibu masukkan ke dalam kalimat di sini ya, misalnya kita selipkan di sini sebagai solusi dari permasalahan lingkungan yang ada dan dilakukan dalam kerjasama kelompok misalnya ya. Jadi kerjasama kelompok itu sudah masuk ke dalam dimensi yang gotong royong. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu guru hebat, semoga tergambar ya bagaimana kita menyusun kalimat TP Project P5-nya. Nah, baik kita mulai ya. Bu Eli akan berikan contoh bagaimana membuat asesmen formatif untuk proyek tema bioplastik tadi ya. Jadi pada video sebelumnya Bu Eli sudah membahas bagaimana kita memilih tema tentu disesuaikan dengan dokumen KOSP bab 1 dan 2-nya tentang visi, misi, tujuan sekolah, kemudian karakteristik peserta didik, kebutuhan belajar peserta didiknya seperti apa dan lain sebagainya. Lalu kita mencermati masalah kemasan makanan itu ternyata dominan plastik. Lalu limbah kulit buah di kota Jambi banyak ini sebagai potensi ya. Seperti itu, maka pada tahapan Project P5 yaitu pada tahap pengenalan dan diskusi. Ini tahap pertama ya Bapak Ibu guru hebat ya. Maka kita ini nama asesmennya itu masih di asesmen formatif. Nah, baik, profil proyeknya sudah kita tulis sini. Kemudian rubriknya ya Bapak Ibu guru hebat, ini tahap pengenalan. Nah, di tahap pengenalan ini dimensinya adalah kita pilih bernalar kritis. Kenapa? Karena kegiatannya itu diskusi kelompok berliterasi ya. Berliterasi ini gambarnya mereka berdiskusi kelompok ya. Kemudian ini pengenalannya, ini Bu Eli ada di sini ya menjelaskan pengenalan tentang proyeknya dan ini diskusi kelompoknya ya. Nah, dimensi bernalar kritis ini Bapak Ibu guru ini bahwa karena kegiatannya mereka berdiskusi, mereka browsing di internet, mereka mencari sumber-sumber referensi ya tentang masalah limbah plastik, limbah sampah plastik, limbah bahan organik, limbah plastik bagaimana solusinya, limbah bahan organik mau diapakan dan lain sebagainya ya. Jadi di sini karena ada kegiatan literasi di sana, maka dimensi yang kita sasar itu adalah dimensi bernalar kritis pada
rubrik asesmen untuk tahap, pengenalan ya. Nah, Bapak Ibu guru hebat, ini elemennya adalah apa? Elemennya karena kegiatannya seperti ini, maka elemennya adalah memperoleh dan memproses informasi dan gagasan. Nah, setelah itu, bagaimana membuat rubriknya? Nah, Bapak Ibu guru hebat, refresh sedikit ya. Rubrik itu adalah salah satu bentuk dari KKTP, kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran. Kalau di K13 namanya KKM. Jadi KKTP itu bisa beragam bentuknya, ada yang rubrik, ada yang skala berdasarkan rubrik, ada yang ada yang deskripsi seperti itu ya, ada yang berdasarkan pembuatan skala, kemudian skala sekian sekian itu seperti apa ya. Jadi intinya di sana ada 4 atau 3 jenis bentuk asesmen yang kita bisa masukkan sebagai KKTP-nya, KKM-nya mau yang seperti apa, capaian standarnya, capaian minimal yang standar itu yang seperti apa ya. Nah, rubrik itu seperti ini ya. Jadi setelah kita memilih elemen lalu masukkan sub-elemennya, menganalisis dan mengevaluasi penalaran dan gagasan ide. Kata kuncinya di penalaran dan gagasan ide ya. Nah, di, KBS Cup 009 itu ada, kalimat di, mmm, rubrik pada subelemen ini, itu berkembang sesuai harapan itu sudah ditulis Bapak Ibu. Jadi ini ditulis untuk kalimat yang bukan bertuliskan tebal ya Bapak Ibu, ini Bu Eli menuliskan tebal, ini tambahannya. Jadi, ditulisnya adalah menganalisis dan mengevaluasi penalaran yang digunakan dalam menemukan dan mencari solusi, serta mengambil keputusan. Serta mengambil keputusan yaitu, nah ini yang BSH ya, yang KKTP-nya ada di sini ya, KKM-nya ada di sini ya. Jadi kalau bisa peserta didiknya banyak di checklist di BSH ya, yaitu bereksperimen menggunakan limbah bahan organik untuk membuat bioplastik dengan ide berdasarkan referensi. Paling tidak mereka sudah bisa menemukan referensi yang tepat. Ini adalah kegiatan diskusi kelompok dan literasi. Nah, kemudian jadi ini adalah KKTP-nya ada di sini ya, kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran itu ada di BSH ya dalam bentuk rubrik ini. Nah, kalau dia, sangat berkembang itu adalah selain yang ini ya, Bapak Ibu guru hebat, selain ini bla 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 mengambil keputusan, yaitu bereksperimen menggambarkan limbah, menggunakan limbah bahan organik untuk membuat bioplastik, ada tambahan tingkatan, ada pengembangan level capaian, yaitu mereka membuat bioplastiknya dengan ide sendiri, orisinal ya, yang orisinal dan belum pernah dibuat orang lain. Nah, ini berarti sudah sangat berkembang. Artinya ketika mereka berliterasi, berdiskusi kelompok, menemukan referensi, nah referensinya itu sudah bisa dielaborasi oleh mereka. Maka ini adalah tahap penilaian yang sangat berkembang ya. Jadi mereka mendapatkan apresiasi untuk dinilai dengan kategori sangat berkembang (SB), ini paling tinggi. Nah, sementara yang di bawah BSH belum berkembang itu adalah kalimat yang ini ya Bapak Ibu guru hebat yang mulai dari menganalisis sampai keputusan, ini, tetap ditulis di sini karena ini kalimat ini sudah ada di kolom BS Cup 009 pada dimensi bernalar kritis, elemen yang ini dan sub elemen yang ini. Jadi kalimat ini adalah rubrik yang sudah maksudnya KKTP ya pada, pada rubrik BSH ya, rubrik BSH itu sebagai KKTP atau KKM yang nanti peserta didik dinyatakan tuntas lah, ibaratnya dinyatakan tuntas itu setelah kalau mereka di checklist di bagian BSA ya, bukan MB atau BB ya. Kenapa? Karena belum berkembang itu mereka belum mencetuskan ide. Kenapa ya? Padahal, ide itu diminta pada kegiatan sebagai tagihan pada tahap kegiatan ini, kegiatan pengenalan ketika mereka berdiskusi kelompok dan berliterasi, mereka menemukan referensi tapi tidak bisa mencetuskan ide. Maka ini dikatakan fase perkembangan bernalar kritisnya belum sampai ke situ ya. Artinya mereka, mmm baru bisa mengevaluasi referensi, menganalisis, tapi tidak sampai ke mencetuskan ide.
Nah, sementara kalau mulai berkembang, itu juga sama, menganalisis dan mengevaluasi penalaran yang digunakan dalam menemukan dan mencari solusi, yaitu mencetuskan ide membuat bioplastik, namun belum melakukan eksperimen. Jadi, dimulai berkembang, mereka sudah bisa mencari referensi, berliterasi, menemukan sumber-sumber referensi yang tepat, kemudian mereka mengemukakan ide, "Oh ya, saya akan membuat bioplastik dari kulit pisang," tapi tidak dieksperimenkan. Ya, maka itu kita masukkan ke dalam mulai berkembang ya. Nah, itu seperti itu Bapak Ibu. Sementara kalau PSH mereka sudah bisa bereksperimen, membuat, limbah bahan organik ini ya nanti mereka akan bereksperimen menggunakan limbah bahan organik untuk membuat bioplastik dengan ide tapi berdasarkan, eee, referensi ya. Jadi mereka akan bereksperimen kemudian membuat bioplastiknya berdasarkan referensi. Sementara kalau pada sangat berkembang, mereka membuat bioplastiknya dengan ide sendiri meskipun mereka punya referensi, mereka menganalisis, mengevaluasi referensi, tapi mereka nanti akan membuat bioplastiknya dengan ide sendiri ya. Nah, jadi Bapak Ibu guru hebat ini, eee taunya dari mana? Dari kegiatan diskusi yang mereka sampaikan ya di kelompok masing-masing dan didampingi oleh, bapak ibu guru pendampingnya dan bapak ibu guru pendampingnya itulah yang melaksanakan asesmen formatif pada tahap ini ya. Mungkin demikian ya Bapak Ibu guru hebat, semoga bisa diterima. Artinya peningkatan level dari, ini ya, dari belum berkembang, mulai berkembang, berkembang sesuai harapan, sampai sangat berkembang, ini adalah kalimat-kalimatnya disesuaikan dan bisa, disesuaikan dengan kegiatan apa pada tahap itu. Nah, ini bebas Bapak Ibu guru bisa menyesuaikan masing-masing dengan, tahap kegiatan projeknya masing-masing ya. Baik, sekarang kita ke sini ya untuk asesmen formatif tahap aksi. Nah, pada tahap aksi ini adalah tahap lanjutan setelah tahap pengenalan, kemudian kontekstualisasi, kemudian aksi ya. Nah, di tahap aksi ini karena mereka akan menghasilkan elemennya adalah menghasilkan karya dan tindakan yang orisinil. Ini adalah elemen dari dimensi kreatif ya. Mengapa kreatif? Karena kegiatannya adalah membuat bioplastik. Karena kegiatannya membuat bioplastik, maka kita akan memilih, subelemennya melakukan tindakan solutif terhadap masalah yang dihadapi, tindakan solutif ya. Artinya di sini untuk, rubrik KKTP-nya ya, KKTP dalam bentuk rubrik, itu sudah tercantum di 009, KBSKap 009 HKR 2022 tadi, yaitu tulisannya adalah mengeksplorasi dan mengekspresikan pikiran dan atau perasaannya dalam bentuk karya. Jadi kalimat kunci ini, menjadi clue bagi kita untuk memilih dimensi kreatif dalam bentuk karya dan atau tindakan serta mengevaluasinya dan mempertimbangkan dampak dan resikonya, bagi diri dan lingkungannya. Nah, ini tambahannya ya, yang bertuliskan tebal ini, Bu Eli tambahkan, yaitu dengan menggunakan berbagai perspektif. Nah, berbagai perspektif itu apa ya, karena kegiatan pada dimensi, maksudnya pada tahap aksi ini adalah eksperimen ya, membuat bioplastik, bereksperimen. Maka ketika mereka membuat, bioplastiknya, mereka sudah bisa mempertimbangkan dampak dan resiko bagi diri dan lingkungan. Misalnya ya, ini adalah bioplastik untuk membungkus sosis. Bagaimana kalau kemasan sosis itu adalah kemasan yang jangan dari plastik karena menambah sampah plastik, tapi kemasannya dari bioplastik. Ini artinya sudah mempertimbangkan dampak bagi diri, dampak dan resiko bagi diri dan lingkungan dengan menggunakan berbagai perspektif. Perspektif apa maksudnya? Perspektif di sini adalah, dia bisa berpikir, mereka bisa berpikir sampai dengan membungkus sosis. Sosis adalah makanan yang digemari oleh peserta didik ketika makan di kantin, banyak ada sosis di sana, sosis digemari anak-anak sekolah. Ini sudah
ini sudah bagian dari perspektif. Nah, Bapak Ibu guru hebat, artinya kita menghargai peserta didik yang bisa berpikir sampai ke tahap perspektif yang ini itu pada penilaian PSH, berkembang sesuai harapan. Nah, Bapak Ibu guru hebat, sementara kalau yang sangat berkembang yaitu mereka menghasilkan, mereka mengekspresikan, mengeksplorasi pikiran dan atau perasaan dalam bentuk karya orisinil dan atau tindakan. Jadi karyanya sudah orisinil ya, orisinil dan atau tindakan serta mengevaluasi dan mempertimbangkan dampak dan resikonya bagi diri dan lingkungannya, ya, dengan menggunakan berbagai perspektif juga sama, ini sama ya kalimatnya dengan yang PSH ya Bapak Ibu guru hebat, cuma bedanya adalah kita membedakan kalau yang sangat berkembang artinya karya yang mereka buat dengan, berbagai perspektif itu adalah orisinil. Mereka membuat bungkus sosis dari limbah kulit pisang ya, kulit nanas ya, kemudian, kulit buah-buahan ya, kulit buah-buahan misalnya kulit buah naga seperti itu, kulit jeruk. Nah ini adalah, untuk membungkus sosis ini adalah karya orisinil. Taunya dari mana karya orisinil? Yaitu, karena, kulit, bioplastik untuk membungkus sosis itu belum ada di pasaran, ya belum pernah diteliti orang. Nah, seperti itu perlu kita anggap, kita masukkan ke dalam kategori penilaian sangat berkembang. Ya, demikian Bapak Ibu. Nah, kalau yang di bawah BSH, di bawah KKTP-nya, jadi KKTP-nya itu ada di BSH ya Bapak Ibu, di dimulai berkembang, mereka sudah eksplorasi, mengekspresikan pikiran dan atau perasaannya dalam bentuk karya dan atau tindakan, serta mengevaluasinya, mempertimbangkan dampak dan risikonya bagi diri dan lingkungannya. Cukup sampai sini dan tidak di dalam membuat bioplastiknya itu biasa saja ya, artinya tidak dibuat kemasan ya, artinya tidak mempertimbangkan perspektif yang lain ya. Hanya berpikirnya lurus saja ya, membuat bioplastik sudah selesai ya, tidak dibuat kemasan A, B, C, D. Nah, itu mulai berkembang. Sementara pada tahap, level yang paling rendah itu belum berkembang, artinya mereka mengeksplorasi dan mengekspresikan pikiran dan atau perasaannya dalam bentuk karya dan atau tindakan ya. Mereka disuruh membuat tepung, sebelum membuat bioplastik ini mereka membuat tepung ya. Bapak Ibu guru hebat, tepung dari kulit buah-buahan itu ya. Mereka membuat karya, mereka melakukan tindakan, membuat tepung saja. Ya, tetapi tidak sampai mempertimbangkan dampak dan risiko bagi diri dan lingkungannya ya. Artinya pikirannya hanya berpikir hanya sampai di membuat tepung saja, tidak sampai membuat bioplastik. Nah, seperti itu ya kriteria yang bisa Bapak Ibu guru susun kalimatnya yang membedakan antara capaian, kolom, capaian kategori belum berkembang terhadap mulai berkembang, berkembang sesuai harapan ini sesuai KKTP-nya dan sangat berkembang. Nah, jadi istilahnya Bapak Ibu menciptakan, membuat paragraf dalam bentuk rubrik yang di dalam kalimatnya itu bisa menggambarkan naiknya tingkatan atau level dari, capaian yang harus, muncul atau capaian yang bisa kita ukur itu muncul dan ada dalam peserta didik dan itu membedakannya dari satu peserta didik yang satu dan peserta didik yang lain ya. Seperti itu ya Bapak Ibu guru hebat. Nah, satu lagi ya, ini sekarang kita menuju ke asesmen sumatif ya. Asesmen sumatif ini kita berikan kepada peserta didik, kita laksanakan yaitu pada tahap terakhir, yaitu tahap refleksi berbagi karya. Jadi tahapan P5-nya di tahapan refleksi berbagi karya ya. Nah, ini Bu Eli kasih contoh yang asesmen yang dilakukan oleh guru ya. Nah, di tahap berbagi karya ini kita pilih dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia dan elemennya adalah akhlak kepada alam. Maka di sini di BSKAP 009 itu ada subelemen menjaga lingkungan sekitar. Ini yang kita pilih. Ini ada di 009 tadi ya Bapak Ibu guru hebat ya.
Nah, di sini kegiatannya adalah kegiatan presentasi. Jadi di dalam presentasi kita mengharapkan, kompetensi yang muncul itu adalah pada saat mereka bisa ya, yang ini ya, yang KKTP-nya atau KKM-nya ini itu rubriknya yang ada yang tertera pada 009 itu ada di kategori BSH. Jadi di sana ditulis seperti ini, mewujudkan rasa syukur dengan berinisiatif dan menyelesaikan permasalahan lingkungan alam sekitarnya dengan mengajukan alternatif solusi dan mulai menerapkan solusi tersebut ya. Nah, jadi pada saat mereka presentasi, kompetensinya, kata kerja operasional adalah mewujudkan rasa syukur dengan berinisiatif. Ya, rasa syukur ini sebagai bagian dari dimensi beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia ya. Kemudian menyelesaikan permasalahan limbah tadi, lingkungan alamnya ya, dengan mengajukan alternatif solusi ya, karena mereka sudah membawa produk yang sudah dibuat, mereka sudah menulis, hasil projeknya, ya hasil eksperimennya. Jadi mereka sudah mengajukan, alternatif solusi ya, menurut versi mereka. Jadi membuat bioplastik ya, dan mulai menerapkan solusi tersebut karena mereka sudah membuat bioplastik, artinya sudah menerapkan solusi tersebut ya. Nah, jadi Bapak Ibu guru hebat di sini di Berkembang Sesuai Harapan ini adalah checklist KKM atau KKTP yang harusnya dominan diperoleh siswa ya yang sudah melaksanakan P5. Nah, kalau sangat berkembang, mereka sudah bisa mengkomunikasikan ya ke level yang lebih tinggi, itu lebih luas, yaitu kepada teman, masyarakat lingkungan, rumah dan sekolah. Jadi pada saat presentasi mereka akan mengatakan seperti ini, mereka akan mendemonstrasikan produknya, kemudian mereka bercerita bahwa ini sudah diceritakan kepada keluarga saya di rumah, saya sudah menceritakan ini kepada tetangga, kepada teman, artinya mereka sudah berbagi sejauh itu, tidak hanya berbagi di dalam kelas. Ini kan kegiatan presentasi fase F ini presentasinya ke fase E, kemudian ke fase D ya. Jadi ketika mereka bercerita ya, kemudian, atau Bapak Ibu guru bisa bertanya, "Ini sudah disampaikan belum ke keluarga di rumah?" "Oh sudah," berarti di checklist sangat berkembang karena komunikasinya sudah lebih luas daripada di dalam kelas saja atau di dalam sekolah saja. Nah, sementara kalau pada mulai berkembang, mereka mewujudkan rasa syukur, berinisiatif menyelesaikan permasalahan lingkungan alam sekitar dengan mengajukan alternatif solusi. Ya, mereka mengajukan alternatif solusi, dan di sini mereka dalam presentasi itu mereka mungkin eh, menayangkan saja ya, menayangkan apa presentasi dalam bentuk materinya saja teori, belum melakukan praktikum ya, belum menunjukkan produknya. Jadi baru mengajukan alternatif solusi. Seperti ini solusinya, membuat bioplastik, membuat ekobrik dan lain-lain ya. Seperti itu ya. Kalimat ini bisa Bapak Ibu olah ya, sesuaikan, tambahkan. Jadi intinya di sini Bu Eli memberikan contoh saja ya bagaimana membuat kalimat yang membedakan antar golongan pada asesmen ini ya, pada golongan ini, EBB, MB, BSH maupun SB. Nah, kalau BB belum berkembang, itu mewujudkan rasa syukur dengan berinisiatif untuk menyelesaikan permasalahan lingkungan alam sekitar ya. Sudah bersyukur, berinisiatif, menyelesaikan permasalahan lingkungan alam sekitar pada saat presentasi ya presentasi saja, artinya mereka tidak belum melakukan eksperimen, artinya mereka mungkin baru sampai di apa menyajikan informasi saja begitu ya, menyajikan ide saja ya, belum membawa produknya dan lain-lain ya. Bapak Ibu guru hebat, jadi kalimat-kalimat itu dibuat mungkin bisa dibuat lebih spesifik lagi, disesuaikan dengan topik yang sedang dibahas pada proyek itu. Mungkin kalau misalnya ini bioplastik, bisa saja kita tambahin mewujudkan rasa syukur dengan berinisiatif untuk menyelesaikan permasalahan lingkungan alam sekitarnya, yaitu menjelaskan menjelaskan cara pembuatan bioplastik, memilih bahan untuk membuat bioplastik. Nah, seperti itu. Tapi tidak melaksanakan, baru menyajikan saran saja ya.
baru menyatakan rasa syukurnya itu baru, sampai ke tahap, menyajikan informasi. Nah, seperti itu ya, Bapak Ibu hebat, silahkan dibuat sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Nah, sekarang asesmen sumatif yang dilakukan oleh teman sebaya ya, asesmen peer ya, gaya hidup berkelanjutan yang menilai ini adalah teman sebaya. Mereka menilai juga pada saat uh, tahap refleksi berbagi karya, pada saat tahap presentasi. Nah, ini ya, yang tadi gambarnya sudah Bu Eli sampaikan di awal ya. Nah, yang menilai itu adalah peserta didik sendiri ya. Peserta ini kebetulan yang kanan ini SMP ya, Bapak Ibu guru hebat. Yang kiri ini SMA fase E, ini fase F ke fase E, ini fase F ke fase D ya, SMP ya. Nah, jadi di sini kita buatkan rubrik ya, tapi dalam bentuk skala misalnya, boleh tidak apa-apa ya, rubrik yang ada skalanya ya. Jadi kalau misalnya presentasi menampilkan ajakan kepada pemirsa untuk memanfaatkan limbah organik menjadi bioplastik dan produk lainnya yang dapat menyelamatkan bumi dari global warming, ancaman pencemaran lingkungan, dan turut menjaga lingkungan itu sebagai dimensi elemen atau subelemen yang ada dimensi beriman bertakwa ini ya. Oleh karena ini kalimat ini menggambarkan dimensi ini. Dimensi ini terdapat pada kalimat rubriknya ya. Kemudian peserta didik diarahkan untuk menceklis apakah 4, 3, 2, 1 dan ini dilaksanakan bisa berkelompok, bisa untuk maksudnya penilaian untuk satu orang untuk kelompok yang untuk satu orang untuk satu kelompok begitu, atau mereka juga bisa individu ya, satu orang untuk satu individu. Tapi kalau untuk individu itu akan sulit ya Bapak Ibu guru, sehingga ini lebih baik penilaian kelompok. Kecuali dalam kelompok itu ada presenter yang menyajikan itu ada yang menonjol, maka ditulis namanya juga bisa seperti itu ya. Kemudian dimensi bernalar kritis. Ini presentasi menampilkan ulasan informasi pengetahuan yang sesuai dengan topik bahasan diambil dari berbagai sumber yang terbaru dan terpercaya. Jadi tahun ketika mereka mengambil apakah 5 tahun terakhir atau 10 tahun terakhir itu juga menunjukkan dimensi bernalar kritis ya, sehingga bisa diceklis pada 4 itu sangat baik atau satu sangat tidak baik ya. Nah, dimensi kreatif ini presentasi menampilkan hasil ide orisinil berupa produk bioplastik wrap untuk mengatasi masalah limbah plastik dan limbah bahan organik. Jadi apakah orisinil? Tidak. Apakah itu sudah ada yang sudah dibuat orang atau belum ya? Kalau sudah dibuat orang mungkin diberi nilai 2, sementara kalau itu orisinil diberi nilai 4 ya. Kemudian dimensi gotong royong. Kalau misalnya kita memilih 4 dimensi ya, jadi kalau makin banyak dimensinya, maka asesmennya juga semakin ramai ya Bapak Ibu guru ya. Nah, di sini kalimatnya adalah presentasi menampilkan kolaborasi tim yang baik, semua berperan dan saling melengkapi ya. Jadi tidak didominasi satu orang ya, atau satu orang yang berbicara saja, kemudian yang lain tidak berbuat apa-apa ya. Tentu itu di checklist di nomor 1. Nah, setelah itu peserta didik akan menjumlahkan ya, menjumlahkan. Kemudian kita buat interval nilainya. Misalnya untuk skor 12 sampai 16 itu kita checklist di sangat berkembang, 9 sampai 11 itu BSH, 5 sampai 8 itu mulai berkembang dan kurang dari 4 atau sama dengan 4 itu di checklist pada kategori belum berkembang ya. Nah, Bapak Ibu guru hebat, jadi pada tahap sumatif itu kita bisa mendapatkan 2 penilaian ya, baik dari teman sebaya yang menilai satu kelompok ya, menilai satu kelompok, kemudian artinya satu kelompok yang presentasi, kemudian satu kelas itu memberikan penilaian kepada kelompok itu ya. Nah, kalau ada 2 kelompok berarti ada dua lembar ya, 2 lembar asesmen. Nah, yang satunya lagi selain asesmen peer, juga asesmen dari guru ya, yang ini ya Bapak Ibu guru hebat ya, asesmen dari guru. Nah, jadi pada asesmen sumatif ini kita mendapatkan data yang cukup akurat, cukup membantu untuk kita bisa memberikan penilaian yang benar, yang tepat kepada peserta didik yang sudah melaksanakan P5. Nah, sekarang pada tahap terakhir itu adalah refleksi individu ya. Refleksi adalah bagian dari pembelajaran di kurikulum Merdeka ya. Meskipun proyek
P5, tapi P5 itu adalah masuk dalam pembelajaran, namanya pembelajaran project. Artinya pada proses pembelajaran diakhiri dengan refleksi. Nah, refleksi ini adalah kita sampaikan pada tahap refleksi berbagi karya ya. Nah, lalu, setelah mereka selesai di tahap refleksi berbagi karya, maka kita bagikan form ini secara individu. Misalnya pada pertanyaan, "Bagaimana perasaan kalian setelah menyelesaikan pembelajaran proyek? Hal apa saja yang bermanfaat saat menjalani pembelajaran proyek P5 ini?" Dan lain-lain ya, Bapak Ibu guru. Ini bisa disampaikan dalam bentuk link form online maupun dalam bentuk kertas saja ataupun bahkan bisa wawancara ya, seperti itu ya. Atau misalnya Bapak Ibu guru silakan berkreasi masing-masing disesuaikan dengan kondisi, kesiapan sekolah, kesiapan guru-gurunya. Ini juga bisa wawancara aja pada sekelompok orang ya, mewakili atau dan lain sebagainya juga bisa disesuaikan yang mana yang paling mudah bagi Bapak Ibu guru ya. Nah, misalnya pada pertanyaan kunci yang, menyinggung terkait dengan dimensi yang sedang disasar. Misalnya gini, "Bagaimana pengalaman kalian selama proyek ini terkait rasa lebih peduli terhadap ancaman sampah di sekitar kita?" Ini adalah dimensi satu tadi ya. "Bagaimana pengalaman kalian selama proyek terkait keterampilan bernalar kritis?" Ini dimensi nalar kritis. "Bagaimana pengalaman kalian selama proyek ini terkait kreativitas?" Ya, dimensi kreatif. "Bagaimana pengalaman kalian selama proyek ini terkait pentingnya kolaborasi?" Ini dimensi gotong royong ya. Sekali lagi pemberian refleksi ini juga bisa dilakukan, disesuaikan dengan kesiapan Bapak Ibu guru semuanya, apakah mau online, mau mengisi online jika koneksi internet lancar, ataukah mau mengisi di kertas satu-satu, ataukah mengisi per kelompok, ataukah wawancara yang mewakili, beberapa kelompok saja dan lain sebagainya. Intinya kita bisa mengambil data pembelajaran proyek yang sudah dilakukan itu bermakna tidak bagi mereka, tercapai tidak dimensi sasaran yang Bapak Ibu tetapkan pada tema proyek yang dilakukan. Nah, kemudian ini checklist tagihannya, Bu Eli memberikan contoh ya, supaya guru pendamping bisa mudah mengorganisir tagihan ya. Ini kelompok mana, kelas, kelas, kelompok begitu ya. Kemudian tagihan A, B, C, D, E ini ya ada di setiap LKPD itu punya tagihan, tagihan A, B, C, D ini maksudnya LKPD-nya, tugas-tugas yang ditagih, mereka sudah mengumpulkan belum? Ya, lalu di checklist kalau belum disilang ya, termasuk refleksi diri ya. Nah, seperti ini dan checklist tagihan ini akan membantu, guru pendamping ya untuk mengetahui perkembangan dari kelompok, apakah mengikuti project yang sebenarnya atau mengikuti project dengan serius atau tidak ya. Nah, ini contohnya seperti ini Bapak Ibu guru, nama siswa kalau mau satu-satu nama siswa di sini ada kelas, kelompok satu, misalnya nama siswanya satu-satu, asesmen. Kalau untuk asesmennya ya, ini checklist tagihannya. Kalau yang ini untuk rekap nilainya, misalnya mau satu-satu karena memang rapornya kan satu-satu ya Bapak Ibu guru, rapor proyek itu kan individual. Jadi sebaiknya setiap individu itu kita tulis di sini ya. Asesmen A, misalnya BSH, asesmen B1, BSH, SB, SB. Nah, ini silakan Bapak Ibu membuat apa kategori penilaian sendiri, misalnya refleksi dirinya positif, checklistnya, tagihannya lengkap, maka di rapor kalau di sini kita lihat SB-nya lebih besar dari BSH, maka kita masukkan di rapor proyeknya adalah SB. Kalau misalnya SB-nya sama dengan BSH, Bapak Ibu bisa membuat skala sendiri bahwa kalau SB sama dengan BSH kita masukkan ke BSH saja atau bagaimana ya. Seperti itu ya Bapak Ibu guru. Ini untuk rekap nilai dan ini untuk checklist tagihan silakan dibuat sesuai dengan kreativitas masing-masing ya. Baik, untuk setelah kita mendapatkan rekap dari nama siswa dalam kelompok masing-masing, setelah guru pendampingnya mendapatkan rekap nilai yang ini, nah ini nanti akan bisa didiskusikan dalam rapat mau naik
naik kelas ya, di semester 2 itu baru mengisi rapor proyeknya, rapor proyek P5. Nah, ini bisa didiskusikan dulu dengan forum, dengan koordinator projeknya, dengan tim projeknya, atau dengan wali kelasnya, dan nanti dimasukkan ke dalam rapor proyek P5 ya. Bahasan rapor proyek P5 sudah Bu Eli upload pada video sebelumnya, silakan dicari di channel playlist dari kurikulum Merdeka di channel Bu Eli ya. Silakan Bapak Ibu guru. Demikian yang bisa Bu Eli sampaikan ya. Terima kasih, semangat berkarya Bapak Ibu guru hebat di dalam membuat rubrik asesmen project P5. Salam dan bahagia, Tuhan memberkati. Amin.